Perkenalkan, nama saya Siti Ma'rifatul Umayyah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Jadi pada video ini saya akan menyampaikan materi tentang landasan perkembangan kurikulum, mata kuliah telaah kurikulum. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Robert S. Yates mengemukakan 4 landasan pokok pengembangan kurikulum, yaitu philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual, dan learning theory. Dengan berpedoman pada 4 landasan tersebut, maka perancangan dan pengembangan suatu kurikulum yaitu pengembangan tujuan, pengembangan isi atau materi, pengembangan proses pembelajaran, dan pengembangan komponen evaluasi. Dengan demikian, tujuan dirumuskan tidak didasarkan pada pemikiran subjektif satu pihak saja, melainkan dirumuskan secara matang setelah mengkaji berbagai masukan dan baik teoritis, empirik, maupun hasil penelitian, atau dengan kata lain dilakukan melalui proses berpikir secara filosofis. Perancangan dan pengembangan suatu bangunan kurikulum harus didasarkan pada landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan ilmu pendidikan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum atau IMTEK. Pengkajian keempat landasan tersebut diorganisasikan ke dalam 3 bagian sebagai berikut. 1. Landasan fisiologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasi dalam mengembangkan kurikulum. 2. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. 3. Landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan sosiologis, ilmu pengetahuan dan teknologi serta implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum. Menurut M. J. Langeveld, pendidikan atau mendidik adalah suatu upaya orang dewasa yang dilakukan secara sengaja untuk membantu anak atau orang yang belum dewasa dalam satu lingkungan. Jika dianalisis, ada 6 yang terlibat dalam proses pendidikan, yaitu 1. Tujuan pendidikan, 2. Pendidik, 3. Anak didik, 4. Isi pendidikan, 5. Alat pendidikan, 6. Lingkungan pendidikan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Menurut Reza Madyaharjo, terdapat 3 sistem pemikiran filsafat yang sangat besar pengaruhnya dalam pemikiran pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia pada khususnya, yaitu filsafat idealisme, realisme, dan filsafat pragmatisme. Pada dasarnya, pandangan hidup manusia mencakup ketiga permasalahan tersebut, yaitu logika, etika, dan estetika. Filsafat pendidikan pada dasarnya adalah penerapan dari pemikiran-pemikiran filsafat untuk memecahkan permasalahan pendidikan. Nasution 1982 mengidentifikasi beberapa manfaat filsafat pendidikan, yaitu 1. Filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak melalui pendidikan di sekolah. 2. Dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. 3. Filsafat dan tujuan pendidikan memberi kesatuan yang bulat pada segala usaha pendidikan. 4. Tujuan pendidikan memungkinkan si pendidik menilai usahanya sehingga manakah tujuan itu tercapai. 5. Tujuan pendidikan memberikan motivasi atau dorongan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan. Kurikulum dan filsafat pendidikan. Kurikulum pada hakikatnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, karena tujuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sifat filsafat atau pandangan hidup
suatu bangsa. Maka tentu saja kurikulum yang dikembangkan juga akan mencerminkan falsafah atau pandangan hidup yang dianut oleh bangsa tersebut. Terkait antara pengembangan kurikulum yang senantiasa memiliki hubungan dan pengaruh oleh pengembangan politik suatu bangsa. Besar dan Maslur, C.C. Wijaya, dan kawan-kawan menyebutkan 6 dimensi pendidikan nasional dalam pengembangan kurikulum di suatu negara, yaitu kerangka acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan, hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara, mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum yang ditempuh, mekanisme pengawasan dari perkembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah, metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, penelaah derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Landasan psikologis dalam pengembangan kurikulum. Mengingat kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang berfungsi sebagai alat untuk merubah perilaku peserta didik ke arah yang diharapkan oleh pendidikan, maka harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan yang bersumber dari studi ilmiah bidang psikologi. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungan, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk merubah perilaku manusia. Pada dasarnya, ada 2 jenis psikologi yang memiliki kaitan sangat erat dan harus dijadikan sumber pemikiran dalam pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan adalah ilmu atau studi yang mengkaji perkembangan manusia beserta kecenderungan perilaku yang ditunjukkannya. Adapun psikologi belajar adalah suatu pendekatan atau studi yang mengkaji bagaimana manusia umumnya melakukan proses belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa, baik tingkat kedalaman dan keluasan materi, tingkat kesulitan dan kelayakannya, serta kebermanfaatan materi senantiasa disesuaikan dengan taraf perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dan kurikulum. J.J. Rousseau, seorang ahli pendidikan bangsa Prancis, berpandangan anak sejak lahir sudah memperlihatkan keunikan-keunikan seperti pernyataannya, dirinya dalam bentuk tangisan atau gerakan-gerakan tertentu. Psikologi belajar dalam kurikulum. Belajar dapat diartikan sebagai perubahan perilaku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan perilaku, baik proses pengalaman, dapat dikategorikan sebagai perilaku belajar. Psikologi atau teori belajar yang dikembangkan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam 3 rumpun, yaitu teori disiplin mental atau teori daya, behaviorisme, organismik atau kognitif Gestalt field. Landasan sosiologis ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Kurikulum sebagai program pendidikan maupun kurikulum sebagai pengalaman yang diterapkan dalam proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Selain menggunakan landasan filosofis dan psikologis, juga harus menggunakan asumsi-asumsi atau landasan lainnya, yaitu landasan sosiologis dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan sosiologis dalam pengembangan kurikulum. Faktor sosiologis sebagai landasan dalam pengembangan kurikulum dapat dikaji dari 2 sisi, yaitu dari sisi kebudayaan dan kurikulum, serta dari unsur masyarakat dan kurikulum. Kebudayaan dan kurikulum. Faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan 1. Individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan lain sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dalam lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan tentu saja sekolah atau lembaga pendidikan. 2. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. 3. Seluruh nilai yang dapat disepakati masyarakat dapat pula disebut kebudayaan.
Masyarakat dan kurikulum. Masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri dalam kelompok-kelompok berbeda. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Dengan demikian, yang membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya adalah kebudayaannya. Menurut Daud Yusuf, bahwa sumber menilai yang ada dalam pendidik masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan ada 3, yaitu logika, estetika, dan estetik. Pendidikan harus mengantisipasi tuntutan hidup ini sehingga dapat mempersiapkan anak didik untuk hidup wajar sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks inilah, kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulumnya saja, melainkan juga dari segi pendekatan dan strategi pelaksanaannya. Taylor, Tabet, Danner, dan Danner menyatakan tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Callen, Light, dan Geller memaparkan 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu 1. Mengajar keterampilan, 2. Mentransmisikan budaya, 3. Mendorong adaptasi lingkungan, 4. Membentuk kedisiplinan, 5. Mendorong bekerja berkelompok, 6. Meningkatkan perilaku etik, 7. Memilih bakat dan memberi penghargaan presentasi. 2. Landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah manusia yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan ilmiah dan ilmu-ilmu lainnya untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan menjadi monopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu. Pengaruh dari perkembangan iptek ini cukup luas, meliputi segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, keamanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Mengingat pendidikan merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengembangan kurikulum haruslah berlandasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan iptek secara langsung akan menjadi isi atau materi pendidikan, sedangkan secara tidak langsung memberikan tugas kepada pendidikan untuk membekali masyarakat dengan kemampuan pemecahan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebutuhan masyarakat pada umumnya juga berpengaruh terhadap individu-individu sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum yang hanya berdasarkan pada keterampilan dasar saja tidak akan dapat mempengaruhi kebutuhan masyarakat modern yang bersifat teknologis dan mengglobal. Perkembangan kurikulum juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Pengembangan kurikulum tidak bisa melepaskan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agar kurikulum yang dihasilkan selain memiliki kekuatan karena bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi, juga bisa mengembangkan dan melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi lebih memajukan peradaban manusia. Nah, itu tadi materi dari saya, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata, salah ucapan, salah tulisan. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.